Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah cabang olahraga bulu tangkis. Permainan bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitaran 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiringnya perkembangan permainan bulu tangkis dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama Battledore dan Shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan tidak menyentuh tanah. Dan olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di kuno India pada abad ke-19 pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian, para tentara membawa permainan ini kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya, pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Setelah itu, bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia. Karena perkembangan yang sangat pesat, maka perlu didirikannya organisasi internasional untuk mengatur kegiatan internasional. Lalu diberi nama International Badminton Federation pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Di negara Indonesia dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1957. Kemudian, pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota International Badminton Federation dan berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Kemudian, untuk selanjutnya aturan pertandingan akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan permainan bulu tangkis. Rule of the game atau aturan permainan bulu tangkis yaitu 1. Pemain atau player dalam bulu tangkis yang terdiri dari pemain tunggal atau single, pemain ganda atau double, pemain ganda campuran atau mixed double. Yang kedua, pertandingan ini dipimpin oleh seorang wasit yang dibantu oleh 4 hakim garis, yang dimana jika bola keluar garis, isyarat yang ditunjukkan oleh hakim garis yaitu dengan merentangkan kedua tangannya ke samping. Dan yang ketiga, sebelum permainan ini dimulai, diadakan dulu toss atau undian terlebih dahulu untuk menempatkan atau melakukan servis pertama bagi tim yang memenangkan undian atau toss. Dan yang keempat, perhitungan skor dalam pertandingan bulu tangkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan khusus. Yang pertama, dilakukan dengan 2 kali pada kemenangan. Yang kedua, sistem penilaian dengan rally point, yaitu dengan jumlah setiap game 21, dan apabila terjadi sebuah kedudukan nilai 20-20, maka deus atau use, sehingga untuk dapat mencari kemenangan setelah kedudukan tersebut dapat selisih 2 poin lebih dulu harus diraih. Selanjutnya, jika pihak server atau inside melakukan kesalahan, penerima server atau set akan dinyatakan pindah bola dan mendapat nilai 1 poin. Apabila penerima server melakukan sebuah kesalahan, pemain server mendapat nilai 1 poin. Dan selanjutnya, server dikatakan salah jika posisi yang pertama letak shuttlecock pada saat akan dipukul lebih tinggi dari pinggang server. Yang kedua, pada saat shuttlecock dipukul,
Badan raket tidak dapat diarahkan ke bawah sedemikian rupa, sehingga seluruh bagian kepala raket ini tidak secara jelas dan nyata berada di bawah tangan server yang akan sedang memegang raket. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan permainan bulu tangkis berbentuk persegi panjang. Kemudian dibagi menjadi dua bidang, yaitu bidang permainan yang saling berhadapan dan terpisah dengan net yang membentang di tengah. Pada umumnya, permainan bulu tangkis ada beberapa garis pada masing-masing bidang tersebut. Garis itu meliputi garis servis depan, servis tengah, servis samping untuk permainan tunggal, sisi kanan dan kiri, dan garis servis belakang untuk permainan ganda. Dan garis-garis tersebut mempunyai ketebalan sekitar 40 mm. Warna garis pada lapangan bulu tangkis harus berwarna kontra dengan warna lapangan, seperti halnya warna kuning dan putih. Bahan yang digunakan dalam permukaan lapangan bulu tangkis adalah bahan sintetis yang lunak dan kayu serat, dan tidak boleh menggunakan bahan yang terbuat dari bahan sintetis yang keras dan beton karena dapat mengakibatkan pemain cedera. Selanjutnya yaitu ukuran lapangan bulu tangkis internasional yang ditetapkan standar internasional. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangan 6,10 meter, jarak garis servis depan dari garis net 1,98 meter, celah garis servis di tengah dari garis samping lapangan 3,05 meter, jangka garis servis belakang untuk pemain ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter, jarak garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter. Ada beberapa teknik dasar cabang olahraga bulu tangkis. Yang pertama, teknik memegang raket. Dalam teknik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pegangan geblok kasur atau pegangan Amerika. Cara memegang raket dengan meletakkan raket di lantai secara mendatar, lalu diambil dan dipegang, sehingga pada bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk dapat menempel pada bagian permukaan yang lebar. Bagian kedua, pegangan kapak atau pegangan Inggris. Cara memegang raket dengan miring di atas lantai, lalu raket diletakkan dan diangkat pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan juga jari telunjuk menempel pada bagian permukaan pegangan yang kecil atau sempit. Berikutnya yang ketiga, pegangan gabungan atau pegangan berjabat tangan. Pegangan jenis ini disebut dengan shake hand grip atau pegangan berjabat tangan. Caranya dengan memegang raket seperti orang yang berjabat tangan. Raket bagian belakang menghadap ke depan. Yang kedua ada sikap berdiri atau stance. Berikut 3 bagian bentuk dari sikap berdiri atau stance yang perlu diketahui dan dikuasai. Diantaranya adalah yang pertama, stance pada saat melakukan servis, yang kedua, stance pada saat menerima servis, dan yang ketiga, stance pada saat rally. Dan yang ketiga ada kerja kaki atau footwork. Footwork yaitu berbagai gerakan langkah kaki yang mengatur badan untuk dapat menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan sebuah gerakan memukul shot lock sesuai dengan posisinya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah teknik melangkah atau footwork dalam permainan bulu tangkis diantaranya yang pertama menentukan kapan untuk bergerak mengejar bola dan menentukan saat yang tepat untuk memukul bola dengan tenang. Dan yang kedua
siswa tetap mempunyai keseimbangan badan ketika melakukan pukulan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pukulan. Pukulan atau strokes. Yang pertama ada pukulan servis. Pukulan servis merupakan sebuah pukulan dengan raket yang menerbangkan sat likuk ke bidang lapangan lain secara diagonal yang bertujuan untuk pembukaan permainan. Teknik pada pukulan servis dapat dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu seperti servis pendek, servis panjang, dan servis kedut. Yang kedua, pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan dapat sebuah permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan satu kuk setinggi mungkin mengaruh jauh ke belakang garis lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir, pukulan drive. Pukulan drive adalah sebuah pukulan yang dilakukan secara menerbangkan sat likuk secara mendatar. Ketinggian menyusut di net dengan pengembangan yang harus sejajar dengan lantai. Biasanya digunakan untuk menyerang atau membalikan bola dengan cepat. Kemudian ada pukulan drop shot. Pukulan drop shot merupakan salah satu dari pukulan yang lambat yang jatuh tepat di muka jaring, di lapangan muka lawan, atau sebaiknya di depan garis sirkuit pendek sehingga memaksa lawan untuk bergerak ke arah depan sehingga lapangan belakang kosong. Kemudian ada pukulan smash. Nah, pukulan smash merupakan sebuah usaha penyerangan yang dilakukan dengan suatu pukulan bola yang lurus ke bawah sehingga bola dapat bergerak dengan cepat dan menikuk melewati atas net menuju ke lapangan. Yang terakhir ada pukulan netting. Nah, pukulan netting atau jaring yaitu salah satu pukulan yang cukup sulit dalam sebuah permainan bulu tangkis. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada permainan netting ini pada pukulan netting ini banyak memerlukan kecermatan yang harus dilakukan dengan penuh perasaan atau feeling. Oke, di sini saya akan menjelaskan perlengkapan bermain bulu tangkis. Nah, di perlengkapan permainan bulu tangkis ini ada beberapa poin. Yang pertama itu penjelasan raket. Nah, hampir seluruh raket bermain bulu tangkis profesional terbuat dari kombinasi serat karbon atau yang disebut dengan plastik bertulang grafit. Kenapa mereka memakai serat karbon? Karena serat karbon ini mempunyai kekuatan hebat dalam pertandingan berat, kaku, serta memberi perpindahan energi kinetik dengan yang hebat. Akan tetapi, beberapa model rendahan masih memakai baja atau aluminium untuk sebagai ataupun keseluruhan raket. Nah, yang kedua itu ada senar. Senar adalah salah satu alat atau perlengkapan yang sangat harus diperhatikan dalam permainan bulu tangkis, karena senar mempunyai beberapa ciri-ciri berbeda satu sama lainnya. Kuat dan kokoh atau keawetan senar tergantung pada kinerjanya. Pada umumnya, senar mempunyai ketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 plus 1G. Nah, yang ketiga itu ada kok. Kok yaitu bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis dinamakan dengan kok. Dan kok terbuat dari rangkaian bulu tangkis yang disusun berbentuk kerucut terbuka dengan pangkal tersebut setengah bola dengan berbuat dari gabus. Nah, yang keempat itu ada sepatu. Sepatu ini juga paling penting, ini yang terakhir, yang digunakan untuk melakukan kecepatan sepanjang lapangan. Sepatu bulu tangkis sangat memerlukan sol karet yang berfungsi untuk cengkraman yang baik. Selain itu, terdapat pula di insing sisi yang bertulang pada sepatu yang berfungsi untuk agar tahan lama selama tarik menarik yang dilakukan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Itulah pengertian bulu tangkis yang bisa saya sampaikan. Semoga artikel ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kamu.